adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Jugi dan Kak Esther. Hari ini kita memulai IMPA kita. Tapi sebelum mulai IMPA, kakak mau nanya, siapa yang minggu lalu ngerayain Paskahnya bareng sama mama papa di rumah? Coba angkat tangannya. Siapa? Kakak ikut dong. Kak Jugi ngerayain Paskah enggak? Oh iya, Kak Jugi juga ngerayain Paskah. Oke, kita mau mulai IMPA. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya, pakaian adik-adik harus rapi. Dan jangan lupa sediakan Alkitab. Siapkan Alkitab dan hidung cerianya. Dan harus ada di atas meja ya. Oke, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau pemanasan dulu. Kita mau gerak-gerak biar olahraga badan kita. Lagu pertama kita mau nyanyi dari Terbit Matahari. Mainkan Kak Jogi. Kedua kita yaitu up and down. Tapi lirik pertamanya itu adalah up and down and shake shake shake. Untuk yang keduanya up and down and clap clap clap. Oke? Sudah paham? Oke, mainkan Kak Jogi. Suci, tahu dong? Pasti tahu lah. Mainkan Kak Jogi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tunggu
Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tapi pertama kita mau menyanyikan lagu Mars Berkat PA. Adik-adik silakan berdiri, mainkan Kak Jogi. Silakan duduk kembali. Lagu pertama kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 125 yang judulnya Hai Mari Sembah. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Setiamu berlimpah terus, ya hari pembela dan kawan kudus. Oke, sekarang kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, kakak mau lihat mana jempolnya? Coba yang punya jempol angkat jempolnya ke atas mengudara. Kita mau nyanyi jari jempol. Mainkan Kak Jogi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung
menutup matanya, tidak melirik-lirik lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan memulai IMPA kami, pimpin dan sertai kami dari awal IMPA kami hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan memulai membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Diambil dari Amos 4 ayatnya yang ke-13. Amos pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kalau adik-adik masih belum ketemu, silakan pause videonya. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Amos 4 pasal 14 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Silakan duduk kembali. Oke, lagu berikutnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 135 yang judulnya Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi ini kita kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Oke. Sebelum kakak bercerita, kita siapin dulu Alkitabnya. Kalau udah disiapin Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Penguasa, Maha Penyayang, kami bersyukur atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami sampai kami bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini kembali ya Bapa. Ya Bapak, berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Bapak, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami. Amin. Oke, kita buka Alkitabnya. Bacaan hari ini dari Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-7. Tuh. Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Oke, kalau udah ketemu, kita baca bareng-bareng. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras,
sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk. Nah, setelah membaca kitab ini, adik-adik ingat gak apa yang terjadi pada bangsa Israel di tanah Mesir? Nggak ada yang ingat? Oke, kakak ceritain lagi ya. Jadi bangsa Israel di tanah Mesir, mereka dijadikan budak oleh Raja Mesir. Mereka disuruh bekerja pagi, siang, malam tanpa istirahat. Dan mereka juga disiksa apabila mereka berhenti bekerja. Sangat menyedihkan, bukan? Nah, karena rasa kasihannya Tuhan kepada bangsa Israel, karena ia sayang banget sama bangsa Israel, akhirnya diutuslah dua orang pilihan Tuhan, yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka berdua ditugaskan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dengan cara menghadap kepada Firaun dan memohon kepada Firaun agar melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi Musa dan Harun bingung apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya Tuhan memberitahu bahwa mereka tidak perlu bingung dan khawatir karena sudah ada mukjizat yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu mengubah tongkat mereka yang mereka punya menjadi ular. Akhirnya mereka pun percaya diri untuk datang ke hadapan Firaun. Lalu pada suatu ketika, mereka berdua datang ke tatanya Firaun. Mereka berdua memohon untuk melepaskan bangsa Israel segera dari perbudakannya atas nama Tuhan Allah. Nah, tapi Firaun malah mencemooh Tuhan Allah. Siapa Allah kalian? Aku tidak mengenalnya. Itu kata Firaun. Boleh nggak ya ngomong kayak gitu? Itu dosa kan? Nah, akhirnya Musa dan Harun ingat bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan mereka dapat mengubah tongkat itu menjadi ular sebagai tanda keajaiban Tuhan Allah. Akhirnya Harun melemparkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Ya, tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Dan Firaun kaget. Tetapi pada saat itu, Firaun akhirnya menyuruh dua ahli sihir. Berarti kalau ahli sihir, mereka mempunyai kekuatan iblis. Boleh nggak sih kita percaya kepada ahli-ahli sihir? Nggak boleh kan ya? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, oke, kita lanjut. Ahli sihir itu akhirnya mengubah tongkat mereka yang mereka punya menjadi ular juga. Nah, kan ada dua ahli sihir. Mereka lempar tongkatnya, berarti ada dua tongkat. Dan dua tongkat itu berubah menjadi ular. Betapa terkejutnya Musa dan Harun. Tetapi karena keajaiban Tuhan, karena kuasa Tuhan, dua ular ahli sihir itu dikalahkan oleh ular yang dimiliki oleh Harun tadi. Jadi, ular Harun menghabisi dua ular ahli sihir. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat ajaib. Kuasa Tuhan di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Nah, coba adik-adik bayangin. Dua ular melawan satu ular. Nah, karena Tuhan baik dan Tuhan mempunyai kuasa yang ajaib, dua ular ini dihabisi oleh ular yang dimiliki Harun tadi. Jadi, dari cerita tadi menunjukkan kalau kita ini harus tetap percaya kepada Tuhan dan harus tetap bersyukur atas kuasa yang telah Tuhan berikan. Maka dari cerita itu, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan mampu melakukan segalanya. Mampu membuat, coba nih, adik-adik bisa bernapas karena Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Adik-adik bisa sehat sampai hari ini karena kuasa Tuhan. Nah, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya berkat. Adik-adik bisa makan, bisa minum, bisa berbicara, bisa bernapas, bisa melihat dan bisa mendengar. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Kita harus tetap berada di jalan Tuhan. Nah, kan Tuhan itu udah ajaib. Ia mampu melakukan segalanya dan Ia telah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, cara kita membalasnya bagaimana? Kita harus tetap bersyukur, rajin berdoa,
dan terus mengikuti kegiatan ibadah untuk memuji Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak di gereja, tapi adik-adik tetap beribadah di rumah seperti biasa, seperti saat ini, dengan menonton video yang telah kakak-kakak buat untuk adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik juga dengar kalau Firaun menyuruh 2 ahli sihirnya untuk mengubah tongkat menjadi ular. Nah, kan tadi kakak bilang kalau ahli sihir itu mengubah tongkat menjadi ular karena kuasa iblis, bukan karena kuasa Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, dengan begitu, mulai sekarang adik-adik jangan terlalu percaya dengan ahli-ahli sihir seperti misalkan dukun atau yang semacamnya, yang mereka mengaku-ngaku bisa mengubah segalanya. Nah, adik-adik jangan mudah percaya oleh hal-hal tersebut. Tetapi adik-adik harus tetap percaya dengan Tuhan yang telah memberi adik-adik nafas, kesehatan. Sampai saat ini adik-adik bisa nonton, bisa ikut ibadah online pada hari ini. Itu semua karena kuasa Tuhan. Jangan adik-adik menganggap ahli-ahli sihir itu hebat. Justru adik-adik jangan terlalu mudah percaya dengan mereka, dan harus tetap percaya dengan Tuhan. Oke, sampai sini saja cerita kakak pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Kita berdoa syafaat dulu ya adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tutup dengan doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami agar dapat selalu melakukan kehendak-Mu ya Bapa, melakukan perintah-Mu yang tertuang dalam firman-firman di Alkitab ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat sehat terus dan dapat selalu menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh wabah bencana ya Bapa. Ya Bapa, kami yakin oleh kuasa-Mu, Engkau mampu menarik semua penyakit yang ada di bangsa ini ya Bapa. Engkau mampu memulihkan keadaan yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Apa yang menjadi kehendak-Mu, terjadilah ya Bapa. Kami memohon yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Berkatilah kepala pemerintahan, Bapak Presiden Jokowi, agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan melaksanakan semuanya dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada gereja kami, yaitu GPB Petra dan gereja-gereja yang lain, agar tetap satu dalam-Mu, dan terus memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami memohon agar Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, agar dapat terus memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin sakit atau yang sedang tidak baik kondisinya ya Bapa, agar Engkau memulihkan mereka ya Bapa, agar mereka dapat pulih kembali dan menjalani aktivitas kembali dengan normal ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu agar Engkau memberkati teman-teman kami yang tidak mengikuti ibadah online pada hari ini ya Bapak. Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka mau beribadah kembali kepadamu walaupun hanya di rumah dan menontonnya melalui streaming YouTube ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada kakak-kakak layan agar Engkau memberkati mereka ya Bapak. Engkau berkati mereka agar dapat terus menjalani tugasnya, yaitu mewartakan kebenaran-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun agar Engkau panjangkan umurnya, Engkau sukseskan selalu ya Bapak. Engkau berikan kebahagiaan secara terus-menerus ya Bapak. Ya Bapak, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Bapak, agar Engkau mengabulkan doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Halo adik-adik, apa kabarnya? Kak Amanda berdoa agar adik-adik selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di rumah ya. Kak Amanda sangat senang melihat hasil karya dan aktivitas yang adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak. Wah, hebat-hebat semuanya hasilnya bagus. Dan terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti lomba menghias telur. Dan selamat untuk teman-teman yang menang. Nah, hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, rencana kita untuk Paskah yang awalnya di tanggal 26 April akan diundur ke 28 Juni 2020. Tempatnya tetap sama adik-adik, di Kampung Budaya Sindang Barang. Maka dari itu, adik-adik tetap menabung ya. Yang kedua, Kak Amanda ingin selalu mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah. Jangan lupa mencuci tangan. Ada 5 langkah cara mencuci tangan yang baik. Yang pertama, basuh seluruh tangan kalian dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, sabun tangan kalian ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, jangan lupa di bawah kuku dibersihkan juga. Yang keempat, bilas tangan kalian dengan air bersih mengalir. Yang kelima, yang terakhir adalah keringkan tangan kalian menggunakan tisu, handuk, atau diangin-anginkan adik-adik. Nah, Kak Amanda percaya kalau adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan melindungi dan memberikan kesehatan kekuatan bagi kita semua. Amin. Nah, adik-adik, Kak Amanda juga ingin mengingatkan selalu kepada adik-adik jangan lupa berdoa dan impa di rumah ya adik-adik. Sehat selalu adik-adik. Dadah. Lagu penutup kita diambil dari Kidung Ceria 360 yang judulnya Bapa Antarlah Kami. Kita nyanyikan sekali saja. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke, impa kita hari ini telah selesai. Untuk menutupnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal impa kami hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kakak-kakak sampaikan hari ini bisa kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, IPA kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan sakit, oke? Bye-bye.